Shalom dan selamat petang kepada kita semua yang sudah hadir di dalam acara Minggu Doa Belia. Syukur puji Tuhan kita sama-sama sudah tiba di hari yang kelima hari ini. Dan hari ini kita juga dibekalkan dengan satu topik yang tidak kalah menarik dari hari yang kemarin, yaitu dengan tajuk ibadah benar dan salah. Untuk memulakan pelajaran kita malam ini, kita tunduk kepala terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan dengan kesempatan di mana kami dapat belajar bersama-sama. Dan terima kasih atas Roh Kudus Tuhan yang Engkau sudah janjikan, yang mana akan mengajar kami, menuntun kami dalam setiap kebenaran Tuhan. Jauhi kami dari segala pikiran-pikiran yang mengelirkan, termasuklah pikiran kami sendiri ataupun pikiran pada masa yang lalu. Biar kami saat ini dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami tidak tersasar daripada landasan kebenaran Tuhan. Dan nama-Mu yang dimuliakan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat dan sumber pengetahuan kami. Amin. Sekali lagi tajuk kita pada malam ini adalah ibadah benar dan salah. Pelajaran hari ini kita boleh merujuk di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dan bila kita buka di dalam Wahyu pasal 13, di situ kita akan dapati dua perikop. Yaitu yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, dan yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudara dan saudari sekalian, tahukah Anda, menurut para pengkaji Alkitab, mengatakan pasal yang ke-13 ini merupakan pasal inti dari keseluruhan kitab Wahyu. Nah, jadi artinya di dalam pasal 13 ini ada hal yang penting kita harus pelajari. Ada hal yang penting Tuhan ingin sampaikan kepada kita dan kita harus pelajari. Terutamanya kita pada zaman sekarang, di akhir zaman ini. Apa yang mengandungi dalam pasal yang ke-13 ini? Kenapa begitu penting? Walaupun sudah ditulis begitu lama, tapi masih penting untuk saat kita pelajari. Mari kita pelajari sama-sama pada hari ini. Dalam Wahyu, dalam kitab Wahyu, kita diberitahu bahwa terdapat tiga kekuatan jahat. Terdapat tiga kekuatan jahat. Yang pertama, naga. Kedua, binatang. Dan yang ketiga, nabi palsu. Ini menurut Wahyu 16 ayat 13. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, siapa ketiga-tiga kekuatan jahat ini? Apalah itu naga, binatang, dan nabi palsu? Siapa dorang? Siapa yang mengambil posisi ataupun mengambil tempat ini? Dan kita sudah pelajari kemarin, dan kita sudah bahas di dalam Wahyu pasal yang ke-12 mengenai kekuatan jahat yang pertama, yaitu naga kemarin. Dan kita sudah difahamkan bahwa naga itu adalah setan. Naga itu adalah setan. Dan pada hari ini di dalam Wahyu pasal yang ke-13 kita akan mengkaji siapa binatang. Apa arti binatang yang Alkitab sampaikan kepada kita dalam pasal 13 ini. Yang pertama, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-13, binatang pertama. Wahyu 13 ayat 1 hingga 10. Kita boleh baca nanti di tempat kita masing-masing. Saya akan baca dalam nota yang sudah diberikan di sini. Naga itu berdiri di tepi laut, dan saya melihat seekor binatang keluar dari laut. Ia memiliki 10 tanduk dan 7 kepala, dengan 10 mahkota di tanduknya, dan pada setiap kepala ada nama hujat. Binatang yang saya lihat menyerupai macan tutul, tetapi memiliki kaki seperti kaki beruang dan mulut seperti singa. Naga itu memberi binatang itu kekuatannya dan tahtanya dan otoritas yang besar. Secara kesimpulannya, secara ringkasnya, dalam Wahyu pasal yang ke-13 di perikop yang pertama ini ingin memberitahu kepada kita ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut, dan binatang itu pelik karena dia dicampur dengan binatang-binatang yang lain. Badan dia macan tutul, kaki dia beruang, mulut dia singa. Itu yang disampaikan dalam Alkitab. Dan binatang ini keluar dari dalam laut, dan akhirnya naga ini ada naga yang memberikan kekuatan kepada binatang yang pelik itu.
Apa yang dia beri adalah kekuatan dan tahta otoritas yang besar. Itu naga berikan kepada binatang yang pelik itu. Dan saat ini kita akan mengkaji apa arti kata binatang yang ditulis dalam buku, dalam kitab Wahyu. Untuk kita memahami kata binatang ini adalah kita harus menggunakan kunci menginterpretasi Alkitab. Siapa yang masih ingat di pelajaran kita yang lalu adalah kita harus membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri untuk kita memahami ayat Alkitab. Jadi kita tidak perlu type di Google, kita type apa arti binatang, ataupun kita pakai sumber-sumber yang lain untuk memahami kata Alkitab ataupun kata-kata yang lain selepas ini kita pelajari di tempat kita masing-masing. Oke, jadi untuk kata binatang kita akan melihat penjelasan yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-7. Karena di dalam Daniel pasal yang ke-7 juga menceritakan cerita yang sama, serupa dengan Wahyu pasal yang ke-13, yaitu ada binatang yang keluar dari dalam laut. Tetapi ada berbeza sedikit, tetapi sedikit saja. Dan kebanyakan serupa. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 4, bermula di ayat 4. Yang pertama adalah seekor singa yang kuat yang memiliki 2 sayap helang yang kuat di punggungnya, kemudian diikuti oleh beruang yang lebih tinggi di satu sisi daripada yang lain, dan memiliki 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Itu Daniel pasal 7 ayat 5. Kemudian diikuti oleh macan tutul aneh yang memiliki 4 kepala dan 4 sayap. Daniel 7 ayat 6. Akhirnya binatang yang mengerikan dan tak terlukiskan muncul dari laut yang tidak dapat dibandingkan oleh sang nabi dengan makhluk lain manapun, karena ia memiliki gigi dan kuku besi, apalagi dia memiliki 10 tanduk di kepalanya. Jadi kita dapati dalam Daniel pasal yang ke-7 ini ada rupanya dalam Daniel pasal yang ke-7 ini ada tuh binatang-binatang yang kita sudah baca dalam Daniel pasal yang ke-13 tadi. Singa, beruang, macan tutul. Terdapat di dalam kitab Daniel. Dan ketika Nabi memiliki penglihatan itu, dia sama bingung dengan kita. Bila kita baca dalam Wahyu pasal 13 tadi ataupun dalam Daniel 7, kita bingung kan? Kita bingung apa maksud Tuhan nih, apa Alkitab tulis nih. Binatang-binatang yang pelik nih apa sebenarnya? Dan begitulah juga si Daniel rasa. Kebingungan yang sama kita rasakan oleh Nabi Daniel. Tapi kita puji Tuhan, saat yang sama pada masa itu juga Tuhan menjelaskan melalui Nabi Daniel apa arti dari binatang-binatang ini. Tuhan menjelaskan kepada arti dari hewan misterius tersebut. Mari kita lihat bagaimana 2 ayat berikut menjelaskan segalanya. Oke, segalanya bagi kita. Di dalam Daniel 7 ayat 17, 4 binatang besar adalah 4 raja. Oke, itu yang pertama. Daniel 7 ayat 23, binatang keempat itu adalah kerajaan keempat. Oke, jadi dari dua ayat ini kita boleh simpulkan bahwa binatang di sana dalam nubuatan membawa arti kerajaan. Apa yang dilambangkan oleh binatang dalam nubuatan? Kerajaan ataupun kuasa politik. Apa kaitannya dengan apa yang kita bacakan tadi? Kedua-dua menyampaikan kata yang sama, yaitu binatang. Jadi ketika Daniel dan Wahyu memberitahu kita tentang binatang, mereka sebenarnya ingin menyampaikan sebuah message yang mengacu kepada kerajaan, kuasa politik. Dan ini seharusnya tidak mengejutkan lagi untuk kita, sebab bila kita tengok keadaan sekeliling kita dan kita dari negara kita sendiri pun, kita nampak apa binatang yang melambangkan negara kita. Kira-kira harimau, betul, harimau.
Dan Indonesia pula bagaimana? Garuda, burung Garuda. Dan negara-negara lain juga ada binatang mereka sendiri untuk melambangkan kekuatan politik mereka, kekuatan negara mereka. Dan jadi dari binatang, manusia menggunakan binatang untuk memberitahu kepada orang bagaimana kekuatan negara mereka. Dan bukan itu saja, mereka juga oke. Dari mana datang ide ini menggunakan binatang sebagai menunjukkan kuasa, kekuatan negara mereka? Pastinya dari Alkitab, dari Daniel pasal yang ke-7 dan Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 dan Daniel pasal yang ke-7 ini menceritakan binatang sebagai kekuatan politik, kuasa kerajaan. Dan selain itu, yang lebih penting adalah ini bukan semata-mata kuasa sebuah politik atau kerajaan, tetapi ini juga memberitahu kita bila kita jika kita lebih praktikal dengan apa tujuan dalam kerohanian kita adalah binatang ini tidak hanya mewakili kekuatan politik, tapi juga kekuatan yang bangkit melawan umat Tuhan. Nah, inilah kenapa penting kita ingin mempelajari kekuatan politik yang disampaikan melalui binatang. Dan seperti contoh di kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan besar seperti Babylon, Media Persia, Roma, Yunani, Roma, mereka semua juga Alkitab menggambarkan kerajaan-kerajaan ini dengan binatang-binatang. Jadi dengan klarifikasi ini, mari kita kembali ke Wahyu 13, di mana kita menemukan keempat binatang ini diringkaskan menjadi satu. Oke, tadi kita sudah baca itu dalam Daniel pasal yang ke-7, 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13, 4 binatang yang dalam Daniel pasal yang ke-7 disatukan. Dan seolah-olah 4 binatang ini ataupun 4 kerajaan ini di bawah satu kuasa yang sama. Walaupun berbeza waktu ataupun berbeza tempat, berbeza negara, tapi mereka semua ini di bawah kuasa yang sama. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam ayat-ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Apa selain kita sudah mengetahui binatang itu artinya kerajaan, apalagi yang kita boleh dapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13? Kita boleh dapat ciri-ciri dasar dari binatang yang keluar dari dalam laut ini. Jadi Tuhan bukan hanya ingin memberitahu kita binatang itu adalah kerajaan di dalam Wahyu pasal yang ke-13, tapi Tuhan juga sudah menyelitkan, kasih satu package dengan ciri-ciri siapa itu binatang supaya kita dapat kenal pasti. Oke, inilah ciri-ciri yang saya akan bacakan. Ciri yang pertama adalah memiliki kekuatan penghujatan menurut Wahyu 13 ayat 6. Itu membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan dan memfitnah namanya dan tempat tinggalnya dan mereka yang tinggal di surga. Alkitab menyajikan 2 tindakan sebagai penghujatan. Pertama, mengklaim kekuatan untuk mengampuni dosa, Lukas 5 ayat 21. Dan kedua, mengambil tempat Tuhan dan meniru dia, Yohanes 10 ayat 3. Jadi, ciri yang pertama adalah dia ingin menghujat nama Tuhan. Dia ingin mengambil tempat. Jika kita mempelajari Alkitab, kata hujat itu adalah mengambil tempat. Oke, mengambil tempat. Jadi ciri yang pertama adalah mengambil tempat, ataupun yang lebih tepat lagi meniru Tuhan, membuat apa yang Tuhan lakukan supaya orang keliru dan orang
manusia pikir manusia menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya mereka salah menyembah. Dan itulah tajuk kita pada malam ini, ibadah yang benar dan ibadah yang salah. Kemudian di ciri yang kedua adalah menuntut ibadah. Menuntut ibadah. Ciri yang kedua dari binatang keluar dari dalam laut ini, dia ingin mengambil ibadah manusia, umat Tuhan. Umat-umat Tuhan. Ayat 8 dan dari Wahyu 13 mengatakan semua penduduk bumi akan menyembah binatang itu. Semua yang namanya tidak tertulis dalam Alkitab, dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak penciptaan dunia. Oke, jadi yang kedua adalah dia ingin mengambil ibadah umat-umat Tuhan. Yang ketiga, menganiaya umat Tuhan. Jadi dia bukan saja menghujat nama Tuhan, dia bukan saja menuntut ibadah umat-umat Tuhan, tetapi dia juga menganiaya umat Tuhan. Binatang ini adalah diberikan kekuatan untuk berperang melawan umat Tuhan yang suci dan menaklukkan mereka di dalam Wahyu 13 ayat 7. Jadi satu lagi ciri yang saya akan bagikan adalah dia membuat tiruan Kristus, ataupun lebih kurang yang ciri yang pertama tadi, membuat tiruan Kristus. Apa yang Kristus lakukan itu juga dia mau lakukan. Apa yang Kristus lakukan itu juga yang dia mau lakukan. Kristus di sini ada senarai perbandingan yang sudah disediakan, tapi saya akan bacakan saja. Kristus dengan 7 tanduk menurut Wahyu 5 ayat 6. Dia meniru Kristus dengan 10 tanduk. Oke, Yesus ada tanduk, dia pun juga ikut ada tanduk, tapi dalam nilai, dalam kuantiti yang berlainan. Dengan 10 tanduk, Wahyu 13 ayat 1. Kemudian perbandingan yang seterusnya dengan ikat kepala. Yesus dengan ikat kepala di dalam Wahyu 19 ayat 12. Dia pula yang meniru pula dengan 10 ikat kepala. Wahyu 13 ayat 1. Yang dalam semua ini dalam Wahyu 13 ayat 1. Lepas itu Yesus dibunuh. Wahyu 5 ayat 6. Yesus dibunuh. Dia pula mendapat luka yang mematikan. Kemudian dia dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Wahyu 1 ayat 18. Yang meniru pula lukanya sembuh dan menerima otoritas dari Bapa. Wahyu 3 ayat 21. Meniru pula menerima otoritas dari naga. Dia duduk di atas takhta Bapanya. Yesus duduk di atas takhta ayahnya. Wahyu 3 ayat 21 juga, dia duduk di atas takhta naga. Dia disembah oleh alam semesta, manakala yang meniru disembah oleh bumi. Dan kita dapati bahwa setiap yang Yesus lakukan, setan juga ingin meniru apa yang Yesus lakukan, supaya orang keliru. Umat Tuhan pikir umat Tuhan sedang menyembah Tuhan, sedangkan rupanya mereka perlu lebih perhatikan lagi karena musuh mereka sedang melakukan cara penipuan dengan meniru cara Tuhan. Oke, dan sebelum menutup poin ini, izin saudara dan saudari sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kita refleks, untuk kita renung kembali. Oke, jadi yang pertama, tahukah Anda tentang kekuatan yang selain religius menjalankan otoritas politik yang kuat di bumi? Oke. Ada kekuatan yang selain religius menjalankan otoritas politik yang kuat di bumi. Tahukah Anda kemudian yang kedua, tahukah Anda kekuatan agama yang dihormati dan dikagumi oleh raja, presiden dan menteri negara? Kekuatan agama ini dihormati, disanjungi oleh raja, presiden, dan menteri negara. Bahkan menteri negara sekalipun menghormati kekuatan agama. Oke. Yang ketiga, tahukah Anda tentang kekuatan yang disebut Kristen yang telah menganiaya orang Kristen lain di masa lalu? Jadi, orang yang menganiaya orang Kristen adalah orang Kristen juga pada masa yang lalu. Oke. Itu sebagai kita punya info tambahan. Kemudian kita sudah selesai dengan binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Kita akan berpindah ke binatang yang seterusnya. Binatang kedua, Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. Binatang kedua dari Wahyu 13 ini juga mirip seperti binatang yang pertama.
dia juga memiliki ciri-ciri dia sendiri. Tapi kedua-dua binatang ini berbeza. Oke, kedua-dua binatang ini adalah berbeza, dia tidak sama. Ini binatang keluar dari dalam laut ada ciri-cirinya, binatang keluar dari bumi ada ciri-cirinya. Sekarang kita masuk binatang yang keluar dari bumi. Ciri-ciri dia yang pertama adalah dari tajuk perikop itu sendiri, binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang itu keluar dari dalam bumi, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah memiliki dua tanduk seperti anak domba, ataupun ada satu masa ini binatang, ini kerajaan yang dia ikut perintah Tuhan, dia ikut apa yang Tuhan sampaikan, dan penyembahan kepada Tuhan diizinkan. Tetapi diakhiri dengan berbicara seperti naga. Oke, jadi yang tadi itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah dia berbicara seperti naga. Rupanya dia berbicara seperti naga. Jadi kuasa yang kedua ini, sedikit penjelasan untuk ciri yang pertama tadi adalah binatang keluar dari bumi. Apa arti binatang keluar dari dalam bumi ini? Menurut Wahyu pasal 17 ayat 15 dikatakan di sana, air merupakan kawasan orang yang banyak orang, bangsa-bangsa dan bahasa. Jadi dari ide dalam Wahyu 17 ayat 15 ini, kita ambil ide ini dan kita letakkan di kawasan yang tidak berair pula, ataupun daratan, ataupun bumi. Kalau air banyak orang, kalau di darat sedikit orang, senang. Gitu saja. Jadi binatang yang kedua ini muncul di tempat yang sedikit orang. Itu secara sesederhananya seperti itu. Dan itulah, demikian juga kekuatan ini harus dibangkitkan dengan prinsip-prinsip Kristen. Oke, dia dimulakan. Oke, kerajaan ini dimulakan dengan prinsip-prinsip Kristen, yang mana ciri yang kedua itu adalah dua tanduk, yang dia memiliki dua tanduk sama seperti anak domba. Tetapi akhirnya dia berbicara seperti naga. Dengan kata lain, ini mengatakan bahwa itu akan bangkit melawan prinsip-prinsip Kristen dan umat Tuhan. Jadi di suatu masa nanti dia akan bertindak seperti naga, melawan prinsip-prinsip Kristen dan umat Tuhan. Sekali lagi izinkan saya saudara dan saudari untuk mengajukan beberapa pertanyaan supaya kita pikirkan. Jadi yang pertama, tahukah Anda tentang negara kuat manapun hari ini yang pada awalnya sejarah adalah negara Kristen, belajar kitab suci, dan di atas segalanya kebebasan beragama? Apakah ada bangsa saat ini yang setelah memiliki asal Kristen telah menjadi bangsa sekuler yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disajikan dalam firman Tuhan? Oke. Sekarang kita pindah ke poin yang berikutnya, yaitu agenda Tritunggal palsu. Nah, jadi kita sudah cakap tentang ada 3 kekuatan jahat di dalam Wahyu, di dalam buku kitab Wahyu, dan kita sekarang sedang berbicara salah satu daripada kekuatan jahat itu, yaitu binatang. Dan tadi kita sudah menjelaskan binatang itu apa menurut Daniel 7. Binatang itu melambangkan sebuah kekuatan politik ataupun kerajaan. Dan kita sudah juga bicara ciri-ciri dari 2 binatang yang tadi, masing-masing memiliki ciri-cirinya. Dan sekarang kita mau tahu biarpun 2 binatang ini berbeza, tetapi mereka memiliki satu persamaan, yaitu agenda mereka. Mereka memiliki agenda yang sama. Mari kita lihat apa agenda mereka. Tujuannya sebenarnya panjang untuk kita memahami tujuan mereka, tetapi jika kita ringkaskan dalam satu kata, mereka satu kata
memuja. Itu yang mereka kejar. Itu yang mereka punya agenda. Siapa tadi? Naga, binatang dan nabi palsu. Inilah yang mereka kejar. Inilah yang mereka mau capai. Inilah yang mereka mau. Inilah saranan. Inilah goal mereka. Kenapa? Sebab ketiga-tiga ini datang daripada satu kuasa yang sama, yaitu setan. Dan setan pula ingin melawan setiap apa yang Tuhan lakukan. Tuhan, pada awalnya Tuhan itu ada. Oke? Dan ada yang memberontak, yaitu kuasa jahat, Lucifer. Dan sampai di cerita Wahyu ini, sampai di masa akan datang nanti, setan ingin menyerang sama Tuhan, menyerang, dan satu masa dia tahu yang orang-orang sudah kenal dia sebagai menyerang. Sekarang dia tidak mau menyerang lagi. Sekarang cara dia adalah tampil seperti Tuhan. Dia ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Dia ingin, kalau boleh, dia ingin hampir sama dengan Tuhan. Kalau macam ada cawan, kalau macam ada air, dua gelas air, saya tanya, mana yang air? Oke, saya pusing dulu dan saya letak garam di salah satu ini gelas, dan saya tanya kamu, mana satu yang ada garam, mana satu yang tiada? Itu garam sudah kena kacau lah, kita tidak nampak lagi. Jadi bingung kan, sebab yang dia lebih kurang macam gitulah, air yang tidak ada garam dan air yang ada garam. Kita tidak nampak dengan mata yang kasar, tetapi bagaimana cara kita mengetahuinya adalah kita puji Tuhan juga, sebab ini Tuhan juga yang berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita dapat membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan salah satu kita sudah tahu tadi kan agenda ini, tiga kuasa kekuatan jahat itu. Dan salah satu cara mereka untuk capai orang punya tujuan tadi, yaitu pemujaan, mereka tahu bahwa untuk umat Tuhan mengasihi Tuhan adalah menurut perintah Tuhan. Oke? Ini yang mereka tahu. Mereka tahu cara untuk umat Tuhan mengasihi Tuhan adalah dengan menurut perintah Tuhan. Jadi dorang tahu ini cara. Dorang tahu cara begini, jadi apa yang dorang buat? Dorang seranglah itu kekuatan, mereka seranglah perintah Tuhan ini. Oke? Mereka seranglah perintah Tuhan. Bila kita ulang kaji sedikit di Keluaran 20, ada 10 perintah, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh membuat patung, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengingini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti menurut perintah Tuhan. Dan itu juga satu penyembahan dari penyembahan umat-umat Tuhan. Dan naga, binatang dan nabi palsu ini akan bekerja supaya kita tidak mengikut perintah Tuhan. Dia akan bagikan berbagai cara supaya kita tidak mengikut perintah Tuhan. Dan kenapa dia lakukan semua ini? Karena dia ingin orang lain tidak memuja Tuhan. Dan siapa yang tidak memuja Tuhan secara otomatis memuja dia. Inilah yang mereka kejarkan. Dan untuk malam ini, orang-orang muda yang saya kasih, termasuk kepada kita semua, siapapun yang mendengar pelajaran ini, mari kita pikir, apa lagi kepentingan kita perlu lakukan saat ini? Apalagi kepentingan yang kita perlu lakukan selain kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan
dan mencintai Tuhan. Itulah yang paling penting kita perlu lakukan saat ini. Kita tinggalkan semuanya yang menghalang kita untuk menyembah dan mencintai Tuhan. Dan saya percaya bahwa cinta kita kepada Tuhan akan diuji saat ini. Kita sedang diuji. Yesus sedang melihat masing-masing kita, bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan. Dan ingat, kita sudah belajar hari ini bukan hanya ada satu kuasa, tetapi ada dua kuasa. Jadi kuasa yang jahat juga melihat adakah kita setia dengan Tuhan ataupun tidak. Kalau dan bila mana kita setia dengan Tuhan, jangan heran kuasa yang lain juga bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Dan tetapi kita puji Tuhan, kita sudah mengetahui siapa pemenangnya di pelajaran-pelajaran yang lalu, bahwa Yesus sudah menang, dan itulah yang kita harus pegang, itulah yang kita harus kekalkan dengan pegangan apa yang kita sudah pegang sama-sama. Dan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, kita harus meninggalkan apa-apa yang membuat kita hilang fokus daripada Tuhan. Inilah yang kita perlu lakukan, saudara dan saudari. Dan sama seperti soalan yang Yesus tujukan kepada salah satu muridnya, yaitu Petrus. Adakah engkau mengasihi saya? Adakah engkau benar-benar mengasihi saya? Sama begitu juga pertanyaan yang Yesus ingin ajukan kepada Anda semua, kita semua di sini. Adakah kita mengasihi Tuhan? Adakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Pekerjaan setan sudah semakin berlipat ganda. Maka kita juga harus berlipat ganda dalam hubungan kita dengan Tuhan. Agar kita bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, kita juga dapat membawa orang lain kepada Yesus, supaya orang lain juga Yesus dapat selamatkan. Mungkin ya, dan terima kasih semua. Terima kasih semua atas perhatian, dan mari kita sama-sama terus berjuang untuk memperjuangkan iman kita sementara kedatangan Yesus yang begitu dekat, yang begitu hampir dengan masing-masing kita. Dengan itu mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih ya Tuhan, pelajaran yang begitu baik, begitu kami perlukan ya Tuhan. Pelajaran yang Engkau sendiri sampaikan kepada kami untuk para belia dan setiap yang mendengar. Kiranya Tuhan, kami tidak sia-siakan pelajaran ini. Kami tidak biarkan pelajaran ini berlalu begitu saja, karena pasti ada maksud dari pelajaran yang sudah dibawakan pada hari ini. Dan biarlah kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih merelakan diri kami, mengosongkan diri kami agar Engkau dapat memasuki dalam kehidupan kami. Bagaimanapun rancangan yang sudah kami tetapkan dalam kehidupan kami, biarlah kami tinggalkan semuanya itu demi Engkau mudah membentuk kami. Bentukkanlah kami ya Tuhan, karena bukan kami takut akan akhir zaman, bukan kami takut akan kematian, tetapi kami takut akan Engkau. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau pencipta kami, dan kami sebagai ciptaan harus menyembah kepada Engkau, dan sangat terhutang budi sebenarnya dengan belas kasihan Tuhan dan atas anak Engkau yang sudah mati di kayu salib. Dan terima kasih ya Tuhan, dengan pelajaran yang begitu baik untuk kami renungkan sama-sama. Kami serahkan doa ini dan pelajaran ini ke dalam tangan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.